Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Sayyidina Muhammad wa Majah bi syafaati wa ghalatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tahkam wa hadiyatan lil mu'allif hadzal kitab al-muqarram Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad bin Umar al-Jari wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhi ilmi wa hilmi wa hikmati wa hikam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaan naf'anihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ya, kita lanjutin pengajian kita yang kemarin. Qala telah berkata, siapa jelasnya Dhunnun al-Misri, yaitu Dhunnun al-Misri telah berkata radhiyallahu anhu, al-'arifu billahi ta'ala asirun. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu asirun. Asir itu artinya tawanan, tertawan. Tawanan. Kayak orang di penjara itu. Nah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang kenal sama Allah itu diibaratkan seperti tawanan, kayak orang di penjara, ya. Apa maksudnya? Ya, marbutun, dia terikat. Ya, jadi orang kalau keikat, contohnya kalau ada orang melakukan kejahatan, maling gitu. Ketika dia terkekang di borgol diikat. Ya, tangannya diikat ke belakang atau ke depan. Nah, kalau orang yang dekat sama Allah bukan berarti tangannya yang keikat, bukan tangannya di borgol, kakinya dikasih bandul bola-bola besi gitu biar nggak bisa lari, bukan. Tapi marbutun bihubbihi, yang terikat itu adalah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah itu terikat yang bihubbihi, dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah qalbuhu basirun. Hatinya itu basir, basir itu melihat. Apa maksudnya? Ya, muzayyanun bi batinihi bil muraqabati wa li zahirihi wa bil muhasabati. Jadi hatinya itu terhiasi, batinnya itu terhiasi, hatinya, batinnya. Apa maksudnya? Bil muraqabati, dengan kedekatannya kepada Allah. Artinya dapat dikontrol. Jadi kalau kita dekat sama Allah, insya Allah tuh hati kita tuh ada remote-nya. Ya, kalau ibu punya TV di rumah nonton TV, tinggal pencet sana sini, mau matiin tinggal dipencet, mau dipindahin channelnya, pindah sini gampang. Nah gitu ya. Jadi kalau seorang hamba itu dekat dengan Allah, itu hatinya itu, ya, batinnya itu dihiasi dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, li zahiri, ya, secara zahir, bil muhasabati, dan dia itu dapat muhasabah. Muhasabah itu ya artinya sih arti secara bahasanya tuh ngitung, ya. Yaumul hisab, yaumul hisab kan apa artinya? Hari di mana amal ibadah kita itu dihisab. Dihisab itu dihitung. Nah, muhasabah itu asal katanya sama. Nah, muhasabah buat kita artinya ngitung-ngitung.
Ya, kemarin saya udah ngapain? Perbuatan dosa apa yang kemarin udah saya lakuin? Nah, ketika kita udah menghitung-hitung, kalau yang buruk jangan sampai terjadi lagi. Nah, kita hitung lagi perbuatan baik apa ya kemarin yang udah saya lakuin. Nah, ketika itu baik, diusahakan di hari berikutnya, ya itu akan semakin meningkat dan terus meningkat. Jadi yang fungsi dari al-arif berarti kita mengenal Allah, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu lillah, dan amal ibadahnya lillah kepada Allah Subhanahu wa taala katsirun. Nah, otomatis itu ibadahnya banyak. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau lantaran dia ibadahnya banyak, dia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saling berkaitan, ya. Makanya kalau ada orang misalkan dia pengen hijrah gitu ya, hijrah kehidupannya gitu, dari yang negatif mau ke yang positif, itu yang pertama ya sholat aja dulu, mendekati dirinya kepada Allah dulu, ya dengan sholat. Nanti dengan sendirinya ketika dia sholatnya udah bagus, itu dengan sendirinya perbuatan buruk akan hilang. Ya, nanti gimana caranya ya? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dalam hati sanubari itu rasa malu. Rasa malu, nggak mau, gitu. Ya, rasa enggan, diajak lagi ke sana misalkan yang nggak benar gitu. Itu dengan sendirinya tuh. Entah Allah akan masukkan rasa malu, rasa bosan dengan perbuatan-perbuatan yang nggak baik, yang negatif dan lain sebagainya. Tapi yang berikutnya, ya sama juga dari Dzunun al-Misri. Dzunun al-Misri mengatakan al-alifu billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wafiyun. Ya, dia ini wafiyun. Wafiyun apa maknanya? Bi ahdillahi ta'ala bi an adda awamir Allah ta'ala. Yaitu orang ini pasti menepati janjinya. Jadi kalau orang yang tukang bohong, tukang kisiu ya, tukang ngeprank lah, itu tidak mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Dzunun al-Misri. Ya, kata Dzunun al-Misri. Karena dia pasti menepati apa yang telah dia janjikan, ya, bi'ahdillahi ta'ala, khususnya janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan dulu kita pernah dijanji itu ya, pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu rabbikum, apakah kalian mengakui bahwasanya aku ini adalah Tuhan kalian? Oh, ini syahidna. Ya, lalu kita semua ini ngomong. Ya, kita semua ini ngomong, ya ya berkata, bala ya syahidna, kami bersaksi Allah bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Nah, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai kita ingkari. Ya. Biar ada awamir Allah Ta'ala, dan juga janji kita terhadap menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai kita malah tidak melakukannya sama sekali. Wa qalbuhu dzakiyun. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu dzakiyun. Ya, apa maknanya sari'un? Dzaki itu artinya pandai, cerdas. Maknanya paham, ya, cepat paham. Nanti kalau kita dekat sama Allah, banyak berbuat banyak ibadah, itu nanti insya Allah hati kita itu gampang paham, ya, tidak keras. Ya, pengajian misalnya ini gampang paham, ada apa itu gampang memahaminya. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan juga amalnya, ya, amal ibadahnya lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakiyun, zaki, ya. Yang pertama pakai dal, yang kedua pakai zai. Ya, zakiyun itu cerdas, pandai. Kalau zakiyun itu artinya ikhlas, suci, bersih, murni. Nah, makanya ini kenapa kalau baca Quran yang di muncul di sini kan ngajarin TPA dari kecil gitu. Ya itu memang diajarin dulu, jangan baca Quran itu salah-salah. Ini dari dua kata ini kita bisa belajar. Nah, zakiyun pakai dal itu artinya adalah pandai. Kalau pakai zakiyun itu maknanya ikhlas, suci, bersih dan murni.
Makanya kita apalagi kita baca Fatihah. Makanya maaf dulu ya, maaf. Saya nggak ada maksud nyindir atau apa. Ketika Al-Fatihah kita belum beres, belum benar, itu di hati kita tanam itu. Saya pengen belajar lagi biar Al-Fatihahnya bagus. Gitu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau rukun rusak, maka rusak sholatnya. Coba ibu bayangin. Sholat, nih saya udah sholat, terus Al-Fatihah saya tidak bagus gitu kan. Artinya apa? Sholat saya rusak. Gitu. Makanya ya kita harus belajar terus ya sampai dengan benar-benar betul hafal itu hurufnya dan juga hukum-hukum dari tajwidnya. Karena ini ya bahasa itu beda satu huruf aja udah. Jangankan huruf harokat aja udah beda. Ya kayak nasoro kan telah menolong. Kalau nusiro nasoro nusiro itu beda maknanya. Nasoro telah menolong. Nusiro itu ditolong. Beda. Saya jadi pelaku menolong, sama saya jadi yang ditolong kan gitu ya. Jadi itu ini motivasi buat kita. Jadi malam ini ya kebetulan kali ini saya memotivasi kepada kita semua. Mari sama-sama kita memperbaiki bacaan Quran kita, karena ternyata itu fatal dalam sholat kita sehari-hari. Yang berikutnya Nabi Sulaiman ad-Darani an-Naqar. Dari Abu Sulaiman ad-Darani bahwasanya beliau berkata, Asluqul khairin fid dunya wal akhirati al-khawfu minallah. Pangkal dari setiap kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkal dari setiap kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu satu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita selalu minta tuh ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta untuk di kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan juga dijauhi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Nah, ternyata pangkalnya ya, itu cuma satu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita udah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu otomatis perintah-perintah Allah pasti akan kita lakukan. Ya, larangan-larangan Allah secara otomatis juga kita akan jauhi. Kenapa? Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diawasi gitu, ibarat CCTV. Ya, CCTV. Jadi kalau ada CCTV, kita merasa diawasi gitu. Ya, kenapa? Karena iman kita udah kuat. Kita merasa dalam hati kita itu apa? Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Itu kan definisi ihsan seperti itu ya. Al-ihsan an ta'budallah. Engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Jadi ihsan itu apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dirimu, kita semua itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, maka apabila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Ya, kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Nah, ketika sudah seperti itu, timbul rasa takut karena selalu diawasi, maka kita semua ini insya Allah akan baik, ya, menjadi orang-orang yang baik, gitu ya. Kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, ya. Jadi merasa selalu diawasi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menyatakan, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, kata Allah. Ya, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah engkau tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Ya, anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali illa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat.
wala khamsatin, dan tidak ada pembicaraan rahasia 5 orang, ya, illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenam. Wala aktar wala adna wala aktar min dzalika, gitu. Dan lebih sedikit atau lebih banyak, ya, illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktar illa huwa ma'hum aina ma kana. Ya, yang lebih dikit, yang lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang berikutnya. Ya, artinya hitungan yang berikutnya setelah kita semua. Jadi kita segini nih Bu, ada berapa orang nih? Ada, alhamdulillah ya, ada 50 orang. Mudah-mudahan ya, nanti setelah Ramadan jamaah ini senang 100. Jadi 100 sekurang-kurangnya setengahnya. Ya, Khalilul Qubur Ausatuha, ya, sebagai urusan yang tengah-tengah. Dari TP 100, ya Allah kasih 50, berarti kan benar. Ya, yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berikutnya. Ini kita ada berapa orang? Maka ada Allah di sini. Ya. Allah adalah hitungan yang berikutnya. Jadi tadi ya, khaufun min Allah, al-khaufu min Allah. Fa innal khaufa min Allah taala muhawwal sahifati. Jadi sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perubahan, ya, perputaran dari suatu keadaan. Fa yaj'alaha fil yamini ba'da an hawwada ila shimal. Yaitu terjadinya perubahan, ya, seolah-olah dari arah kanan, ya, lalu mempertimbangkan dan menujulah ke arah kiri. Jadi nanti perubahan, ada perubahan. Jadi kalau kita lama-lama keimanan kita meningkat, nanti akan berubah. Yang tadinya biasa aja menjadi timbul di hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang berikutnya fi hali salamatihi minal maradi an yakuna khaifan rajian liyazjarul khauf minal ma'asi wa yab'athu ar-raja' ala iktisabil amal salih. Dan juga keadaan itu membuat kita menjadi terselamatkan, ya, menjadi terselamatkan. An yakuna khaifan rajian, bahwa rasa takut itu akan menimbulkan di hati kita itu nanti khaifan rajian, ya, rasa takut dan rasa harap. Karena kan Imam Ghazali mengatakan kalau misalkan, ya, seandainya kita mau ibadah, maka letakkan ibadah kita itu antara bainar raja wal khauf, di antara rasa harap dan rasa takut. Jadi takut nggak diterima, tapi kita berharap diterima, gitu, ya. Jadi taruh di tengah-tengah. Lalu yang berikutnya, liyazjarahul qaum minal ma'asi, dan nanti kita akan terhindar, ya, berkat rasa takut itu kita akan terhindar dari yang namanya maksiat. Ya, dan rasa takut itu, ya, ma'atuh raja, akan menggiring kita kepada rasa harap. Ala tisabil amal salih, untuk melakukan segala perbuatan yang salih. Ya, dari rasa takut itu kita akan terdorong. Wal ibadatul rajia, dan ibadah yang penuh harap itu afdalun, ya, lebih utama. Li ghalabati mahabbatillahi ta'ala fihi fawqal khatif. Ya, jadi ibadah yang penuh harap itu lebih utama daripada kuatnya, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita cinta nih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih bagus lagi ketika kita ibadah itu menimbulkan rasa harap, ya Allah, saya pengen diterima, ya Allah, gitu. Ya, tolong terima ibadah hamba, sholat, puasa, dan lain-lain, ibadah-ibadah lain. Jadi dari hati-hati timbulnya rasa harap, roja, ya. Roja atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditimbulkan karena Allah senang sama hamba itu yang ngemis-ngemis. Ya, yang ngemis-ngemis. Maka namanya rendah diri kan enggak boleh. Ya, rendah diri sama orang enggak boleh. Saya pernah bahas juga. Rendah diri enggak boleh, tapi ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita sholat, ya, maka rendahin diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ada lagi seragam kebanggaan, jabatan kita di dunia, jadi ini itu tak ada. Ya, ketika berhadapan sama Allah, jadi nggak ada apa-apanya. Gitu. Kayak kita misalkan,
Misalkan kita ini gubernur gitu, Bu, gubernur. Nah, kita menghadap presiden, nggak ada makanya. Ya, apalagi kita menghadap Allah, kita gubernur, menteri, presiden. Ketika berhadapan sama Allah, menghadap Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita nggak ada makanya. Jadi sombong ya pada tempatnya gitu. Kita mau sombong dengan kekayaan kita, tapi di hadapan orang yang lebih kaya gitu. Kita ada orang yang ngapain sih gitu. Lah uang lu sama uang gua banyak uang kan gitu. Ya soalnya seperti itu. Maka ketika di hadapan Allah malu kita. Ya kalau kita membanggakan apa yang kita punya di dunia ini. Ya karena Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya, Maha kaya. Ya maha besar, maha agung dan lain sebagainya. Yang berikutnya wa miftahud dunya asyiba. Ya, dan kunci dari dunia itu, ya kuncinya dari dunia itu adalah rasa kenyang. Ya. Jadi kunci dari kehidupan dunia itu adalah rasa kenyang. Ya dipati dengan fathah. Umur dunia asyiba, yaitu urusan dunia. Watak tahu umur dunia disibah, dan dibukakan urusan dunia itu dengan yang namanya rasa kenyang. Ya jadi kalau kita mau yang dunia, ya pikirin perut, maksudnya gitu. Ya kalau kita maunya kehidupan dunia ini megah, mewah, senang tanpa memikirkan akhirat, maka kata dalam kitab kita ini disebutkan, ya udah pikirin perut. Ya, perut kita mikirin, ya nyari uang apa segala macam buat urusan perut. Jadi urusan akhirnya kagak ada gitu. Ya, makanya orang yang cerdas itu kan, orang yang cerdas itu ketika mau meninggal dunia tuh hartanya udah dibagi-bagi buat ahli waris dan buat dia sendiri. Bahkan udah mau meninggal, bagaimana caranya? Dia sedekahin dulu. Ya sedekahin. Ya khususnya sedekah jariah. Sedekah jariah yang dapat bertahan sampai dengan hari kiamat nanti. Wa miftahul akhirah, dan kunci dari akhirat itu al-ju', ya rasa lapar. Ya kunci dari akhirat itu adalah rasa lapar. Apa maksudnya? Ya salah satu maksudnya itu adalah dengan puasa. Ya, dengan rasa lapar, banyak-banyak berpuasa. Apalagi puasa Ramadan nih. Ya, puasa Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumuli, puasa itu untukku, wa ana ajzihi, dan aku langsung yang akan berikan pahala. Ya, karena apa? Karena saking hebatnya, saking khususnya puasa Ramadan itu. Ya, yang sebentar lagi, enggak sampai sebulan lagi kita akan masuk. Kalau nggak salah nanti tanggal 6 itu nisfu Sya'ban, tanggal 6 ya, karena ini udah tanggal 4 ya, sudah tanggal 4 Sya'ban, nanti tanggal 6 insya Allah nisfu Sya'ban, ya udah 15 hari lagi kurang lebih itu kita akan masuk bulan Ramadan. Nah jangan disia-siain itu, ya jangan disia-siainnya bukannya pas Ramadan doang, ya karena Ramadan itu ya ibu-ibu sekalian, Ramadan itu adalah diibaratkan sebuah perjalanan, ya. Ibu mau pulang kampung nih ke Jawa atau ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ibu mau pulang kampung, pasti kan ibu mempersiapkan. Ya, maka sebelum hari keberangkatan nanti tanggal 1 Ramadan, nah dari sekarang ini kita persiapin dulu. Ibu kalau mau pulang kampung, kan ibu tujuannya udah tahu. Tujuan ibu mau kemana? Masing-masing beda, karena kampungnya beda, ya. Ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Barat, ada yang keluar pulau, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya. Nah ini kita harus tahu dulu nih, ya tujuan kita apa. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah bilang kepada kita, berfirman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, la'allakum tattaqun. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Artinya umat-umat terdahulu. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jadi kalau kita mau
apa namanya tuh mau melakukan suatu perjalanan, persiapan dulu nih, mumpung belum sampai ke hari hanya, ya. Nanti ketika sampai di hari hanya, ya perjalanan kita harus dimaksimalin, biar sampainya itu pas. Karena kalau ibu jalan-jalan, ya kita semua tidak boleh kepedean. Aku bakalan sampai. Terlalu orang kalau jalan-jalan itu ada yang kebingungan, ya alamatnya lupa, arahnya agak jelas, gitu kan, salah naik bis, salah naik kendaraan, atau ban bocor kalau naik kereta pending, ya pending, pesawat pending atau segala macam dulu. Jadi ketika kita dalam perjalanan ada hambatan-hambatan, ya alamatnya lupa, bisa jadi bingung, waduh ini gangnya ada dua nih, kiri apa kanan. Nah di situ tuh, ya agar kita ketika bulan Ramadan tidak seperti itu, dan agar kita sampai ke dalam predikat takwa, maka sebelum hari hanya kita persiapin diri kita. Nah kan tujuannya takwa nih, maka apa, ya apa yang akan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa? Nah itu kita pelajari, kita usahakan, kita amali, ya. Contohnya dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman, dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwasanya orang yang bertakwa itu ada ciri-cirinya, alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Alladzina yunfiquna fis sarra'i, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ya gitu. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang berinfak ketika dalam keadaan senang, wa dharra, dan juga dalam keadaan susah. Ya kalau senang mah kalau diomongin. Kalau senang mah yang artinya banyak harta gitu. Kita infak, itu gampang. Gampang lu. Ya gampang, banyak. Buat ini, buat infak lain. Tapi kalau wa dharra dalam keadaan sulit, yang buat makan ini, yang buat infak ini, yang buat ini semua gitu. Nah dari yang ini bisa kita sisihin, ya. Jadi kata Allah bukan sedekah, bukan infak dalam keadaan senang doang, tapi juga dalam keadaan yang susah, ya. Bersama iladullah iwan kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan juga orang yang memaafkan dan dapat menahan amarahnya, emosinya. Nah kita bisa seperti itu. Nah kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah nanti ketika masuk bulan Ramadan, di mana banyak sekali hal-hal yang kita tahan, makan, minum kita tahan, emosi juga kita tahan, segala macam itu keinginan, ya syahwatnya, keinginan itu kita tahan semua. Nah ketika udah kita bisa menahannya, ya, dan menambahkan dengan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, ya insya Allah nanti predikat tujuan yang akan kita capai Ramadan itu, ya takwa itu, kita bisa sampai dengan pas, dengan selamat gitu, ya. Kalau pakai Google Map kan kadang-kadang kita suka nyasar dulu, ya, Google Map. Ya saya pernah Google Map dia bawa mobil, dia arahinnya masuk gang sempit gitu, keluar mundur, mana jauh banget lagi 200 meter, pelan-pelan, gara-gara ngikutin Google Map. Nah kita kalau nggak mempersiapkan, ya tidak mempersiapkan secara matang, maka nanti bisa jadi seperti itu. Ya kayak ngikutin Google Map yang kita nggak tepat titiknya. Ya kita nyasar sini, nyasar sini. Akhirnya puasa kita apa? Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat di dalam puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Ya, rasa haus sama rasa lapar doang. Artinya ketika nanti pembagian pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kita enggak dapat apa-apa. Cuma nahan lapar sama nahan haus saja. Ya. Waqila, dan dikatakan al-ibadatu lillahi ta'ala hirfatun. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pekerjaan, ya, sebuah hirfah. Muktasabun min kulli jihatin, yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Wa hanutuhal khalwah, ya, dan dapat datang juga dengan cara menyendiri. Ad-dukanwa
haditsu sir. Dan pusatnya itu adalah muhadatsuhu asir, yaitu berbicara secara sembunyi. Ma'allahi ta'ala haitsu la ahad. Ya. Jadi pusatnya itu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita seolah-olah kayak dialog kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikala sembunyi ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun. Artinya gini, Bu. Jadi kalau kita ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ini contohnya nih. Kalau kita sholat nih, ibu-ibu kan nanti biasanya tarawih ya, sholat tarawih di musola gitu maksudnya. Ini kalau ibu kan lebih afdal di rumah. Maksudnya kalau nanti ibu ke sholat, ketika ibu sholat di rumah, dalam rumah, sama sholat di masjid, di musola, itu sama. Artinya ya pakaiannya sama, bagusnya sama, wanginya sama. Artinya apa? Ya kan sama-sama memang benar-benar dalam keadaan jadi musola atau itu sama-sama. Kita yakin kalau kita mengharap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti itu. Ya, jadi misalnya di rumah, jangan bebot di rumah ini. Nah giliran ketika di rumah kita kan khusus kenapa? Di situ secara nggak sadar kita udah ada apa tuh? Ada kepentingan orang, biar dilihat sama orang misalkan, nggak enak sama ibu-ibu lain misalkan gitu, sama ibu lain nggak enak, pakaian ada bagusan, itu udah secara nggak langsung, secara nggak sadar gitu. Ya, ketika ibadah di rumah biasa aja, ketika ibadah di luar kita ulah. Ya, udah salah. Iya, nah, padahal kan sama-sama nyembah Allah nih. Nah, itu maksudnya kita rubah. Ketika di rumah bagus, ketika di luar ya bagus, sama-sama bagus. Paham ya maksudnya? Jadi seperti itu, ya. Wa ra'su malihat taqwa, dan pangkal dari harta bendanya itu adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai aslul halil ibadah siyanatun nafs. Jadi pangkal dari ibadah itu adalah memelihara diri kita. Amma tastahiqu bihil 'uqubah. Yaitu dari apa-apa yang pantas. Yang pantas terjadi pada diri kita, min fi'lin aw tarkin, dari yang kita harus lakukan ataupun dari hal-hal yang kita harus tinggalkan. Wa ribahuhal jannah, dan keuntungan dari segala macam itu adalah al-jannah, yaitu surga. Jadi kalau kita udah melakukan yang semacam itu, ya ibadah karena Allah semata, nggak ada hal-hal lain, karena memang itu Bu. Ya, saya tahu gitu kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, berkali-kali ya saya pernah bahas juga di sini. Karena itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang menghembus-hembuskan dan niup-niupin di hati kita. Tiup-tiupin ya, jadinya ada dan timbul pengen karena ini pengen karena ini padahal awalnya kita ikhlas udah karena Allah aja udah ya, tapi karena setan itu tadi niup-niupin menghembus-hembuskan dalam hati kita, maka itu nanti berubah. Nah tadi kalau kita kembalikan kepada puasa, ya nanti di akhir dari kehidupan kita ini Allah bagiin pahala-pahala kita, khususnya puasa, ya kita nggak ada hasil apa-apa. Gitu. Makanya jangan sampai timbul hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Wa qala Malik bin Dinar, ya, dan berkata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ahbis jagalah, ya, ahbis jagalah, imna, maknanya cegahlah, sama. Salasan minal khisalil madhmumah, tiga hal ini adalah termasuk hal-hal yang tercela. Bisalasin, jadi jagalah tiga hal tercela. Bisalasin minal khisalil mahmudah, jagalah tiga hal tercela dengan tiga hal yang baik, dengan tiga hal yang terpuji. Jadi kalau ada tiga hal dalam diri kita ini yang buruk, maka jagalah dengan tiga hal yang baik. Hatta takuna minal mu'minina, sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya apa? Ai tafassaku bihaqaiqil iman kal mu'min shadiqina fi imanihi, yang mana kau akan tersifati, kau akan memiliki sifat dengan sebenar-benarnya iman, kal mu'minina shadiqin, sebagaimana orang-orang beriman yang shadiqin, yang jujur, yang hatinya ikhlas, fi imanihim, di dalam keimanan mereka.
Yang pertama al-kibr, sombong. Nah, kalau dalam diri kita ada rasa sombong, ya pasti ada rasa sombong. Kenapa kita lagi nggak sombong? Karena ya lagi nggak ada yang dilebihkan oleh Allah. Karena rasa sombong itu biasanya kita memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang dimiliki orang lain. Ya, misalkan kita harta benda ada naik dikit, ya naik, itu mulai nikul dulu. Ya, rasa sombong. Maka ketika ada nanti sedikit setitik rasa sombong di dalam hati kita, maka al-kibru bitawaddu'i, maka lawanlah, barengilah ya rasa sombong itu, atau ahbis, jagalah rasa sombong itu bitawaddu'i, dengan rasa tawadhu, ya rendah hati. Tawadhu itu kita ingat tuh, karena semua harta yang kita punya itu titipan Allah. Karena hati-hati, yang namanya titipan itu bisa diambil sama yang punya. Tinggal kayak jalan dulu, ini kan titipan nih. Allah menitipkan harta kepada kita. Maka yang namanya titipan suatu saat akan diambil. Nah, kita tinggal pilih mau diambil secara baik-baik atau diambil secara buruk. Kalau diambil secara baik, ya udah, keluarkan dengan cara sedekah, keluarin zakatnya. Kalau sudah nisab, sudah mencapai batas minimal, keluarin zakatnya, ya, sedekahnya. Lihat orang sekitar apa, misalkan yang sholat, masjid, pesantren dan lain sebagainya. Jangan sampai Allah mengambil dengan cara yang buruk, sebagaimana Allah mengambil hartanya Qarun. Ya, Qarun disuruh zakat, nggak mau. Dalam sejarah ada dikatakan Qarun suruh zakat. Setiap 1000 keping zakatin 1. 1000 keping 1, 1000 keping 1. Tapi Qarun nggak mau. Akhirnya Allah kembalikan, ya, Qarun harta bendanya seluruhnya dan istana itu Allah kembalikan, Allah rendam ke dalam bumi. Gitu, dengan cara yang buruk atau dengan cara buruk yang lain. Bisa dengan sakit, ya, kita pernah dengar lah. Orang kaya tiba-tiba sakit, hartanya habis. Seperti itu bisa seperti itu. Jadi Allah bisa mengambil dengan berbagai cara. Dengan cara yang baik, dengan cara yang buruk. Dengan cara yang baik dengan berbagai macam cara, dengan cara yang buruk juga dengan berbagai macam cara. Gitu, ya. Sebenarnya ini dengan berbagai macam cara Allah akan ambil harta titipannya dari kita. Makanya sebelum Allah mengambil dengan cara yang buruk, buru-buru dengan cara yang baik. Al-kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil 'izzi. Jadi yang namanya kibar, ya, yang namanya sombong, itu ada melihat, ya, melihat dirinya itu bi'ainil 'izzi, dengan pandangan, dengan tatapan kemuliaan. Jadi merasa lebih mulia. Ya. Padahal dalam Islam itu kan apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Baik-baik kalian di sisi Allah adalah ketakwaannya. Nah, ini kalau orang yang sombong itu memandang dirinya itu mulia, lebih mulia daripada, ya, bi'ainil 'izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqari, dan memandang orang lain selain dirinya itu dengan pandangan yang hina. Nah, itu namanya sombong. Jadi memandang dirinya tuh ya berbusung dada gitu. Wah, mulia, lebih mulia. Oh, gua dong begini. Ya merasa lebih di atas lah. Ya kalau lagi kumpul ya aku gua enakan gitu. Atau gua lebih pintar gitu. Nah, itu sombong. Memandang dirinya dengan tatapan kemuliaan, memandang orang lain selain dirinya dengan tatapan kehinaan. Nah, itu sombong. Itu jauh-jauh gitu. Jadi nggak boleh, ya. Jangan. Auzubillahi min dzalik. Wa aksuhu at-tawaddu, dan lawanan dari sombong itu adalah tawaddu. Wal kibru yakunu bil manzilati, dan kibar, ya, sombong itu berhubungannya itu dengan manzilah, dengan kedudukan, ya, bisa dengan kedudukan. Wal ujub, dan juga bangga, memandang diri sendiri, ya, dia bangga. Dia sombong itu karena dia bangga memandang dirinya sendiri. Yakunu bil fadilati, yaitu bangga dengan keutamaan-keutamaannya, dengan kelebihan-kelebihannya. Dia cantik, dia bangga dengan cantiknya. Bangga sendiri. Dia kaya, dia bangga dengan kekayaannya. Dia apalagi pintar, pandai. Iya, ilmunya, dia bangga dengan kepandaiannya, dengan keilmuannya. Jadi memang sombong itu mau apa?
dekat dengan kita, Bu. Dekat dengan kita, ya. Sombong itu dekat dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita diberikan oleh Allah suatu kelebihan, ya kelebihan aja, itu pasti dekat dengan sombong. Makanya kita berapa namanya ahbis ya? Apa namanya ahbis? Jaga diri, jagalah rasa sombong itu dengan yang namanya tawadhu. Fal mutakabbiru, dan orang yang sombong yaitu merasa dirinya itu derajatnya itu lebih tinggi, ya, martabatnya itu dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Wal mu'jibu mutakatsirun, dan orang yang merasa bangga dia juga merasa banyak apa fadlahu, yaitu keutamaannya. Dia merasa lebih utama, dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Anistizadatil muta'addidina, dan dia menganggap banyak, ya, muta'addidina, dan dia menganggap banyak dirinya itu, ya, dengan segala hal, dengan segala ada pengajaran dia banyak, menganggap dia tuh lebih banyak, lebih pintar, kuat, duitnya lebih banyak, kuat. Nah itu gitu. Nah itu jauh-jauh gitu, ya. Lalu yang berikutnya al-hirsu, tamak, ya. Tamak itu serangkah, al-hirs, ya, hirsu, tamak itu boleh, ya, boleh, tapi dalam hal-hal kebaikan. Salah satunya itu menuntut ilmu. Nah, kita semua nih, ya, ibu-ibu sekalian, ini lagi tamak, lagi nuntut ilmu, itu boleh. Malah kata Sayyidina Ali, ya, dalam ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan kata Imam Syafi'i, itu menjadi syarat-syarat menuntut ilmu yang ada 6. Yang salah satunya hirs, sombong. Zakain wa hirsin, gitu ya. Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin. Pertama pintar, rakus atau punya keinginan, hirs. Zakain wa hirsin wa istibarin, sabar, wa bulghatin, dan juga yang namanya modal, wa bulghatin, wa irsyadi ustazin, wa tuli zaman, waktu yang panjang, ada bimbingan guru dan dalam waktu yang lama. Jadi malah menjadi syarat-syarat menuntut ilmu apabila itu hirs itu menjadi sebuah kebaikan apabila ditujukan ke dalam kebaikan. Menuntut ilmu baik, wajib, fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, suatu kewajiban atas muslim laki-laki dan muslim perempuan, muslim dan muslimah. Maka hirsnya itu adalah suatu kebaikan. Nah, kalau kita punya tamak yang negatif, ya, maka dampingi si hirsnya itu, tamaknya itu bil qanaah, dengan rasa qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, ya, bersyukur. Jadi qanaah, menerima apa adanya, apa yang telah Allah berikan, udah syukuri, ya, syukuri apa yang telah Allah berikan. Jangan pernah kita kedua gitu ya, kecewa dengan pemberian Allah. Fal hirsu huwa, dan hirs yaitu al-ijtihadu fi syai' yatlubuhu. Nah, ini dia kesungguhan ketika dia mencari sesuatu, ya. Kesungguhan dia terhadap sesuatu ketika dia mencarinya. Ya, dia sungguh-sungguh nih mencarinya. Ya, karena hirs itu maknanya ingin banget. Pengen banget. Nah, itu namanya hirs. Nah, kalau udah pengen banget, cari lagi. Jadi nggak ada habisnya. Nah, itu hirs. Maka harus didampingi dengan yang namanya qanaah, menerima apa adanya, udah. Gitu, ya. Wal qanaah itu hiya ridha bil qismati, dan qanaah itu adalah ridho. Ya, ridho aja gitu. Terhadap apa? Bil qismati, terhadap apa yang telah Allah berikan. Jadi yang namanya ridho, yang namanya qanaah adalah merasa ridho terhadap apa yang Allah berikan. Allah berikan kita seperti ini, ya udah ridho, ya, terhadap apa yang Allah berikan. Wal hasadu, dan hasad, dengki, ya, rasa dengki itu bin nasihah, dengan nasihat. Hasad apa? Yaitu tamanni zawalu ni'matil mahsudi ilal hasidi. Jadi hasad itu apa sih? Hasad, dengki itu adalah at-tamanni, bercita-cita. Jadi kita hasad nih, maksudnya apa sih hasad? Kita itu punya cita-cita, punya keinginan. Keinginan kita apa? Zawalu ni'matil mahsudi. Kita berniat, bermaksud menghilangkan nikmat
menghilangkan nikmat orang yang kita hasadin. Kita hasad sama si A nih, A. Wah, si A baru dapat nikmat nih. Nah, kita dengki nih hasad. Maka kita berkeinginan menghilangkan nikmat yang dia punya. Yang Allah ya, nikmat yang Allah berikan kepada si A itu kita berniat untuk menghilangkannya. Itu namanya hasad. Ilal hasadi kepada kita, orang yang hasad. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Artinya orang yang hasad itu adalah orang yang tidak bersyukur. Ya, diberi sama Allah dia bersyukur. Giliran orang lain diberi dia puyeng. Puyeng, aduh, punya ini dia, punya ini dia, punya ini, biarin aja. Dia mau punya apa kek? Kenapa? Karena memang itu pemberian Allah. Kalau kita balikinnya lagi ke Allah, kita akan rasa bersyukur. Oh, dia harus dikasih bukti sama Allah, punya ini, punya ini, biarin. Ya, karena bisa jadi ada sesuatu yang dia tidak punya, tidak diberi, tapi kita diberi oleh Allah. Misalnya kesehatan mahal. Ya, karena nikmat sehat hanya bisa dirasakan oleh orang yang sakit. Sekarang kita mau mikirin nikmat sehat susah. Kalau kita lagi sehat semua, coba nanti lagi sakit, enak ya, bisa jalan, makan gak ada pantangan. Coba orang sakit, daging kambing gak boleh, jeroan gak boleh, gak boleh, yang dimakan apa? Ya, ubi lagi gitu, tentang ubi tuh coba. Ya, kalau kita sehat, waduh apa aja. Ya, ini Hani pun istri saya masih ada orang tua bapak saya umur 74, 76. Wah, Hani kadang suka khawatir, bapak nggak apa makan ini, maksudnya kalau makan ini lah. Soto tawi, gitu. Makan soto tawi lah, beruang. Jadi saya bilang alhamdulillah ini sehat itu. Agak ada pantangan. Alhamdulillah ada pantangan. Taruhlah mau ke depan, ngapain Pak? Berendang makan segala. Jadi orang-orang yang berkata gitu Haji, nggak apa-apa. Jadi kita pernah di es ya, saya pernah di es krim buat keponakan di es krim. Bapak saya minta aja begitu. Oh jangan bapak minum es krim sini nggak apa-apa loh, minum es krim macam karena emang nggak ada pantangannya. Saya juga bingung gitu. Ngapain? Apa aja? Sop kambing, soto kambing. Kan ada di tukang sate Madura kan ada sop Madura tuh, ada jeroannya. Makan aja. Mau pasir, mau pedas apa gitu. Begitu alhamdulillah. Jadi ada kenikmatan yang mungkin tidak diberikan oleh Allah kepada si A, orang tersebut, tapi Allah berikan kepada kita. Cuma kita tidak bersyukur. Akhirnya kita tidak sadar. Jadi diharapnya ya Allah, kok orang mulu sih yang dikasih gitu. Ya, kok orang mulu sih gitu pula akhirnya. Kita nggak sadar karena kita tidak punya yang namanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu ya pengajian pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian. Langsung maqala wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk pertemuan pada kali ini tawakuf dari jadwal saya. Jadi pada pengajian terakhir ini saya yang pertama minta maaf kepada ibu-ibu sekalian ya, kepada ibu-ibu sekalian saya minta maaf karena di sini yang paling banyak ngomong saya ya. Orang banyak ngomong banyak salah. Orang kalau banyak ngomong banyak salah ya. Orang banyak ngomong banyak salah, maka di sini yang ngomong yang minta maaf saya duluan, karena kemungkinan saya berbuat salah itu semakin banyak. Karena di sini ya yang ngomong saya, ya ibu kan ngomong nanti masih bertanya gitu ya. Jadi saya minta maaf. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, baik yang ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang saya nggak paham, yang nggak tahu, yang nggak sengaja. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya ya kesalahan ibu ya sebenarnya ibu gak usah minta maaf karena insya Allah saya udah maafin ya. Apabila ibu juga punya salah sama saya, insya Allah saya udah berikan maaf kepada ibu-ibu sekalian. Nah, yang berikutnya saya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi
di maksudnya ketemu di taklim ini Bu ya. Di taklim ini kalau insya Allah mah kita nanti bertemu lagi, kira-kira satu kampung. Kita nanti ketemu ya di jalan. Tapi mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis taklim ini lagi. Dan saya berharap ibu-ibu bisa mengajak teman atau tetangga-tetangga yang mungkin belum tergugah hatinya untuk belajar, untuk ngaji, ya saya mohon diajak, diingetin watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya. Jadi saling menasehatilah kalian dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi ya, harap aja kasihan Bu, kita maknanya kita kasihan ya Allah sudah membuang tetangga gua gitu ya, buang ngaji Jakarta gitu. Ya, kenapa? Karena kita kan saya bilang begitu ya, ini orang-orang pilihan. Nah, motivasi kita mengajak, jadi motivasi kita mengajak itu ya amal jariah, ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan tuh man dalla khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Ya, ibu ngaji dapat pahala satu, tapi ibu ngaji, tapi ibu ngajak orangnya ngaji bareng, yang dia satu ibu dua, gitu. Kenapa? Karena dapat dari pahala orang. Ya, karena kita mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan. Maka saya berharap ya kasih tahu aja, ya ngaji di sini. Ya di musola itu kita hidupin musola itu. Lalu yang motivasi keduanya, ya. Nah motivasi yang keduanya itu ya khairul ashab, sebaik-baik teman, ya man yadulluka 'alal khair. Jadi sebaik-baik teman itu adalah orang yang menunjukkan, yang mengajak, menunjukkan kepada kebaikan. Nah kalau kita merasa baik, teman yang baik, maka tunjukkan ke teman kita, tetangga kita, saudara kita itu untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti teman pengajian kita di hari Jumat siang ini akan semakin bertambah dan berkembang. Semoga kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Ya, dan semoga nanti bulan Ramadan yang kurang lebih ya, tidak sampai sebulan lagi itu kita dapat melaksanakan secara maksimal. Amin ya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.